program Ngopi Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. 2,6 Sastrasi Suara FM dan masih di Studio 3 Start News Channel. Dan sahabat Star FM semuanya, kita masih dalam program Ngopi Ngobrol Bareng Politik dengan tema yang sama, ideologi partai mulai ditinggalkan, berburu suara pada personal calon legislatif. Dan masih setia dengan 3 narasumber kita di sini. Baik, tadi dalam sesi pertama bahasannya sudah sangat memanas ya tentang ideologi partai politik, dan kali ini saya ingin ke Bang Irwan dulu nih. Partai Kebangkitan Bangsa PKB sebagai Partai Nahdien cukup tergolong dengan adanya Ma'ruf Amin di kursi cawapres, ya Bang ya. Setidaknya begitu kata para pengamat. Pak Irwan sebagai kader dari P3 yang dalam pelaksanaan Pilpres mendatang tidak mengangkat salah satu kader untuk bertarung sebagai capres atau cawapres. Apakah melihat hal ini sebagai kerugian untuk mendulang suara lebih atau setidaknya tetap bisa memenangkan target kursi di DPRD? Nah itu bagaimana? Ya, ini dampak dari pencalonan capres-cawapres ya. Ya betul. Kalau kita melihat, ini kan kalau kita dari kacamata ormas, Nahdien tadi sempat disampaikan bahwa Ma'ruf Amin itu kan memang warga Nahdien, dan Nahdien ini memang bukan serta-merta hanya PKB dan tersebar di seluruh partai, tidak hanya dimiliki oleh satu partai. Dan P3 sudah pasti salah satu fusinya kan Nahdlatul Ulama juga, Partai Nahdlatul Ulama dulu pas pembentukannya dari empat fusi. Dan tentunya Ma'ruf Amin ini pun memang aset dari NU, dari Nahdien, dan P3 pun juga sebagai partai yang berbasis dari Nahdlatul Ulama memang bisa juga kita kaitkan sebagai sebuah keuntungan seperti PKB tadi kan. Tidak tertutup kemungkinan itu juga sebagai sebuah keuntungan, karena Ma'ruf Amin adalah sebagai salah satu aset Nahdien kan. Jadi kalau kerugian, kita bicara kerugian, tidak ada yang merupakan kerugian, karena ini kan kontestasi ini sudah diseleksi dari sedemikian rupa oleh partai-partai pengusung tentunya. Aspek positif dan negatifnya juga sudah dikaji sesuai dengan analisis partai masing-masing, dan P3 juga sudah mengkaji itu sedemikian rupa, dan itu adalah merupakan keputusan tertinggi partai dalam perhelatan nasional, dalam keputusannya itu di Mukernas P3 kan. Kalau untuk kerugian tidak ada merupakan sebuah kerugian walaupun dia bukan kader partai, tapi setidaknya kan dia Nahdien juga, dan P3 salah satu kursinya adalah Nahdien kan. Itu malah sebuah keuntungan. Jadi itu dia, kalau kita bicara kerugian tidak ada, karena kita juga menganggap P3 dengan Nahdien itu ya dari hubungan historisnya sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Jadi itu dia kalau kita melihat dari aspek Nahdien tadi kan. Nahdien, kalau dihubungkan dengan Nahdien. Ya. Nah, ini Pak Askola nih Pak ya, selaku pengamat politik. Nah memang ini kita tahu, meskipun partai-partai ini di dalam skala nasional tidak begitu populer, tapi partisan partai ini di akar rumput cukup loyal. Pada umumnya partisan partai ini enggan untuk memilih partai lain. Namun hal ini hanya terjadi di daerah-daerah yang menjadi basis suara nasional. Nah di Madinah sendiri, Bapak melihatnya itu seperti apa? Partai Islam ya? Iya. Jadi saya pikir kalau sebuah partai, walaupun dia sama-sama partai Islam, PKB, kemudian P3, PAN pun kan juga partai Islam juga, atau PBB, PKS dan seterusnya itu. Ya kan ada garis-garis lagi di dalam Islamnya itu, apakah Islam tradisional atau Islam modernis. Kemudian kalau dalam konteks Jawa itu ada lagi yang teori santri abangan. Santri abangan. Untuk santri itu sudah pasti memilih satu partai tertentu, kemudian abangan dia masuk bisa ke partai nasionalis, bisa juga ke partai Islam. Jadi tidak semudah memetakan itu sebenarnya, bahwa
kalau konstituennya latar belakang sosialnya seperti ini, lalu partai yang menang akan menjadi partai ini tidak sederhana itu, saya pikir. Ya. Jadi misalnya untuk konteks Mandailing Natal, ya, kalau dulu di masa Orde Lama itu basis PNI itu Mandailing Julu, basis PNI-nya, kemudian basis Masumi itu Mandailing Godang. Tetapi kalau kita lihat sekarang itu ada perubahan yang sangat signifikan. Misalnya katakanlah misalnya P3 yang perubahan itu waktu fusi partai dulu, dia kan dari Masumi sebenarnya, walaupun tidak persis Masuminya, dari Pramusi, ya. Tidak lalu menjadi bahwa seluruh pemilih partai Masumi dulu masuk ke P3, dan demikian juga sebaliknya. Saya pikir tidak semua yang katakanlah satu penganut Islam tertentu akan masuk ke partai ini, tidak sederhana itu. Dan kita mudah sekali sebenarnya berubah haluan hanya karena tidak ada ikatan ideologis itu. Ya, kita gampang sekali. Jadi saya pikir hal yang paling lucu di Indonesia ini, kita bisa berubah dari satu ideologi tertentu ke ideologi tertentu, dan itu tanpa beban sejarah dengan mudah sekali. Ini ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa kalau basis partainya ini yang akan menang, ini tidak ada jaminan seperti itu. Ya, jadi sama dengan kasus PKB. PKB mungkin di tahun sebelumnya waktu pemilu tahun 2014 bisa meraih katakanlah 5 kursi. Di tahun ini ya siapa menduga bisa lebih banyak perubahan. Bisa lah semakin berkurang, bisa perubahan yang gitu berbeda. Iya. Saya pikir seperti itu. Oke. Dan ini nih, sebagai warga Madinah, Bang Sobir, memang ya dikenal dengan jargon negeri beradat taat beribadat, yang artinya agama masih kental di masyarakat kita. Nah, terlihat dari hasil pilkada kemarin ya, apakah ini menjadi suatu tantangan tersendiri di partai-partai nasionalis? Ya, oke, terima kasih. Memang jargon-jargon yang menyangkut masalah keagamaan itu masih dominan, tapi tidak terlalu signifikan untuk dikembangkan di tengah-tengah masyarakat tentang jargon-jargon tersebut. Seperti halnya katakanlah partai yang berbasis Islam termasuk P3. Betul. Yang mana dulu itu mempunyai lambang Ka'bah. Nah, kalau memang masyarakat itu katakanlah pemilih setia, otomatis akan lebih signifikan lagi perolehan suara partai yang mempunyai lambang seperti itu. Tapi kan sesuai dengan perkembangan dan dinamika berpolitik Indonesia, terus sampai ke daerah, dalam hal ini Mandailing Natal, sekarang masyarakat ini semudah bisa dikategorikan banyak yang sudah menjadi pemilih pintar. Oh iya. Nah, tentu dia bisa melihat sejauh mana kemampuan partai politik itu, dan mungkin calon legislatif yang diusung bisa menjadi penjembatan aspirasi, sehingga pada saat nanti masyarakat membutuhkan apakah sifatnya itu pembangunan fisik maupun non fisik, mampu sesuatu partai itu atau partai nasionalis menjembatani akan hal itu. Nah, makanya kalau kita melihat bahwa masyarakat sekarang itu sudah masuk pada kategori pemilih pintar. Nah, sementara sebagaimana tadi yang disampaikan kepada kita terhadap jargon-jargon yang dimiliki oleh partai-partai di luar nasionalis, ini tidak terlalu signifikan lagi ketika ini diusung di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi bukan berarti tidak dibutuhkan. Tapi yang kita lihat, dan memang kondisinya di tengah-tengah masyarakat itu, sejauh mana feedback antara si konstituen dengan katakanlah calon legislatifnya, apakah dia itu pemilihan DPR atau mungkin katakanlah pemilihan sektor eksekutif, presiden, gubernur, dan bupati wali kota. Jadi masyarakat, saya ulangi lagi, sudah mulai pintar. Bahkan sekarang sebagian masyarakat marah, kenapa agama, jalan-jalan agama yang dibawa-bawa.
Oh gitu. Nah, yang pada prinsipnya ini kita tidak bisa menyatakan ini salah itu benar, tidak. Tapi yang kita rasakan, yang kita alami ketika kita terjun ke tengah-tengah masyarakat, kata kuncinya adalah sejauh mana kemampuan partai itu, sejauh mana kemampuan calon DPR itu untuk bisa menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Oh gitu. Berarti lebih ke personal mungkin ya? Ya, Orangnya, ke ya. calegnya langsung. Bukan. Kalau kita partai politik Golkar untuk Madinah ini kita melihat berimbang antara partai dengan calon. Oh gitu ya. Ya, Untuk sebagai jembatan aspirasi si masyarakat sendiri. iya, Ketika si calon itu sudah duduk di iya, legislatif. iya. Oke. Baik, sahabat Star FM semuanya. Nah, bagaimana Pilpres mempengaruhi elektabilitas partai di Mandailing Natal? Namun, apakah politik identitas masih marak kampanyekan? Jawabannya selepas jeda iklan berikut. Tetap di Start News Channel. Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM.